Nuntut Apple udah beberapa kali malahan. Nuntut Samsung dan Google juga udah. Nyinyirin Steam malah dari sejak awal. Sekarang kita lihat bagaimana kualitasnya. Kenapa kok dia bisa berani menjadikan semua orang sebagai musuh. Butuh informasi lebih tentang teknologi monitor? Pengen tahu review monitor gaming inceran kamu? Langsung aja ke YouTube channel Grey to Grey. Masih dipegang oleh tim Tech and Tips tapi fokusnya hanya untuk display. Pelan-pelan semua yang berhubungan dengan monitor bakal dialihkan ke sana, bre. Langsung aja klik linknya ada di bawah. Epic Games. Dari sejak zaman dulu saya ngegame ya, belum ada Steam, sampai sekarang pasar video game udah serame ini. Ya baru kali ini saya ngelihat ada satu perusahaan yang bergerak di bidang video game tapi mulutnya nyinyir banget, bre. Rajin banget nuntut perusahaan 1, 2, 3, terus habis itu bikin kasus banyak-banyak gitu ya. Dan alasannya nggak jelas loh. Kalau kita lihat kemarin Nintendo memang lagi rame-ramenya mereka menuntut banyak orang dan bukan hanya kali ini aja. Tapi yang dilakukan Nintendo alasannya jelas. Mereka sedang melindungi copyright, bahwa game-game mereka dibajak sama orang banyak dan ya sudah haknya mereka untuk memperjuangkan itu. Tapi dalam dunia PC hal seperti ini hampir nggak pernah terdengar gitu ya. Pembajakan game ya aman-aman aja jalan sampai sekarang dan nggak pernah ada perusahaan yang terlalu rewel gitu ya. Baru kali ini ada perusahaan yang rewel banget nuntut sana nuntut sini tapi bukan memperjuangkan hak mereka. Alasan yang dituntutkan nggak jelas, bre. Dia nggak suka sistem penjualannya Apple dan nggak suka sistem penjualannya Google gitu ya, yang katanya bagi hasilnya terlalu gede lah, nggak bisa set loading dan sejenisnya. Ya kalau lu nggak suka, pergi aja kali bikin toko sendiri. Seperti yang mereka lakukan dengan Steam. Kata mereka Steam bagi hasilnya terlalu gede, ya udah karena mereka nggak suka, bikin aja platform sendiri yang bagi hasilnya tidak sebesar itu. Walaupun sebenarnya hal itu ya wajar aja, mereka pasang bagi hasil lebih sedikit, iya jelas aja karena kualitasnya jauh banget di bawah Steam. Harusnya sih kalau memang mau bilang Steam itu terlalu mahal, bikin dulu platform yang sama yang kualitasnya sama bagusnya tapi dijual lebih murah. Soalnya kalau yang terjadi sekarang ya jelas aja lu punya barang nggak bagus, jelas aja harganya lebih murah, ya kan? Hal ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat saya sayangkan dari Epic Games karena sebenarnya dia itu dari sejak lama adalah satu perusahaan yang benar-benar bisa berinovasi dengan bagus dan punya andil besar terhadap perkembangan video game sampai bisa jadi seperti sekarang ini. Cuma entah apa yang terjadi kok akhir-akhir ini mulutnya nyinyir banget, bre. Di tahun 1992, tim Sweeney dan Mark Rain mendirikan cikal bakal Epic Games yang waktu itu dikasih nama Epic Mega Games Incorporated. Nama Mega dipilih Sweeney untuk branding agar terkesan seperti perusahaan besar dan gak bisa diremehin. Waktu itu beberapa contoh game yang mereka buat adalah ZZT dan Jill of the Jungle. Tahun 1995, Epic mulai membuat engine baru untuk bisa menjalankan grafik 3D sesuai dengan apa yang mereka bayangkan yang nantinya dinamakan Unreal Engine. Hingga akhirnya di tahun 1998 dirilislah game kompetitif online shooter pertama mereka, Unreal Tournament, yang menggunakan Unreal Engine. Hasilnya luar biasa. Unreal Tournament sukses besar. Gameplay dan terutama grafisnya memang terlihat bagus banget dibandingin game 3D lain yang ada saat itu. Unreal Tournament pun memenangkan Game of the Year tahun 1999 dan 2000. Di sini Epic memutuskan untuk membuang kata mega karena mereka merasa udah menjadi studio besar beneran. Nggak perlu bantuan kata mega untuk bisa dilirik orang. Unreal Engine berhasil membuat Epic dicari banyak studio game. Mereka pun memutuskan untuk melisensikan Unreal Engine untuk bisa dipakai perusahaan lain sambil terus mengembangkan teknologinya. Tahun 2006 mereka merilis Gears of War yang berhasil menunjukkan betapa luar biasanya Unreal Engine 3. Di tahun 2010 mereka mencoba membuat mobile game dengan mengandalkan Unreal Engine Infinity Blade untuk iOS. Game ini luar biasa banget baik dari segi grafis, story maupun gameplaynya. Saya bukan orang yang hobi main game mobile dan hampir nggak pernah beli game HP, tapi Infinity Blade saya beli semuanya. Ada 3 seri dan saya terkesan dengan ketiganya. Ini membuat Unreal Engine sukses menjadi engine yang dipakai di banyak video game di semua platform. PC, konsol, mobile, semua ada. Bahkan di tahun 2014, Unreal Engine dinyatakan sebagai game engine tersukses karena banyaknya video game yang dibuat menggunakan Unreal Engine. Rainbow Six Vegas, BioShock, Mass Effect, Batman Arkham Asylum, dan banyak game luar biasa lainnya dibuat menggunakan engine tersebut. Tahun 2011, Epic mengumumkan game baru yang akan mereka rilis, Fortnite. Game dengan tema base building campur horde defense kayak Left 4 Dead dicampur sama tower defense yang nantinya akan keluar
keluar early access-nya dengan nama Fortnite Save the World di tahun 2017. Di tengah pembuatannya, kurang lebih tahun 2012, tim Sweeney ingin membuat sebuah pergerakan baru di mana mereka ingin geser dari sekedar publisher dan berubah menjadi GaaS, Game as a Service, atau lebih kita kenal dengan nama Live Service Game. Tapi untuk bisa mewujudkan itu, mereka harus cari partner. Saat itu Riot Games dengan League of Legends-nya lagi naik daun dan perusahaan di belakangnya adalah Tencent, dan Tencent bersedia mensupport Epic. Dengan suntikan dana kurang lebih 300 juta US dollar, Tencent Holding nyaris memiliki setengah dari Epic. Tapi bukan tanpa halangan. Banyak pihak yang udah jalan bareng sama Epic dari awal terpaksa harus berhenti dengan berbagai macam alasan. Dengan suntikan dana sebesar itu, Epic berhasil merilis Unreal Engine 4 untuk bisa digunakan dengan bebas oleh para developer. Yang penting mereka bayar 5% royalti kalau game yang mereka bikin terjual. Mau rakit PC Core i7 atau Core i9? Ketinggalan zaman bre, sekarang waktunya Core Ultra dan motherboard terbaru Z890 dari Asus. Pilihannya komplit banget, dari seri Prime yang paling basic tapi udah support Thunderbolt 4 dan USB 4, ProArt yang udah mulai support Thunderbolt 5, TUF Gaming sampai ROG Strix dan ROG Maximus yang ngasih kita 3 slot PCI Express Gen 5 untuk NVMe, 2 port Thunderbolt 5, Wi-Fi 7 dan masih banyak lagi fitur canggih lainnya. Selengkapnya cek link di bawah. Perjalanannya luar biasa. Yang dibuat sama Epic bener-bener revolusioner. Mereka boleh dibilang berhasil merombak grafis dalam video game yang akhirnya memicu perkembangan grafis engine lainnya. Dan Unreal Engine sampai hari ini masih benar-benar luar biasa secara kualitas. Balik lagi ke perjalanan Epic. Tahun 2017, terjadi perubahan besar pada pasar video game. PUBG menguasai pasar. Dan tiba-tiba semua game seolah harus bertema Battle Royale. Nggak PC, konsol, sampai mobile, semuanya harus ada Battle Royale-nya. Epic bisa dengan sangat tepat membaca pasar. Fortnite yang awalnya dikembangkan dengan tema PvE co-op based building horde defense langsung ditambah dengan unsur battle royale. Hasilnya adalah game battle royale dengan unsur base building di dalamnya, dan langkah ini ternyata sukses besar. Di tahun 2018, Epic merilis Epic Game Store di PC yang membuat pasar video game PC menjadi semakin rame. Steam dan GOG dapat saingan baru bre, tapi ternyata nyinyir mulutnya. Entah apa yang terjadi, perusahaan yang sebelumnya terus berinovasi, bikin karya dan nggak pernah banyak omong, tiba-tiba waktu bikin Epic Game Store mereka omong doang. Epic Game Store bukan hanya dirilis, tapi dirilis dengan menjelek-jelekan Steam bre. Dibilang bahwa Steam menuntut bagi hasil yang terlalu besar untuk developer. Dan gak berhenti sampai di situ. Untuk bisa menjatuhkan Steam, Epic mencoba langkah yang kalau saya bilang sih langkah yang agak bego gitu ya. Maksudnya mereka mengandalkan bukan kualitas, tapi mengandalkan hal lain, duit. Untuk bisa bersaing, mereka mengiming-imingi para penjual game dengan bagi hasil yang lebih sedikit. Tapi syaratnya adalah mereka harus jualan gamenya eksklusif di Epic Game Store. Nggak boleh jualan di Steam. Hasilnya berhasil. Banyak game yang menandatangani kontrak untuk jualan eksklusif di Epic Game Store, walaupun beberapa eksklusifnya berbatas waktu. Ini adalah salah satu langkah yang menurut saya sangat nggak jelas, karena tadi sebelumnya mereka mengandalkan kualitas tanpa banyak omong. Mereka bikin barang yang bagus dan akhirnya membuat mereka terkenal, dicari banyak orang. Sekarang mereka bukan menunjukkan kualitas, tapi pakai iming-iming duit bre. Epic Games Launcher saat pertama kali dirilis kualitasnya busuk banget. Udah lemot, terus apalagi nggak ada cloud save-nya. Pokoknya parah lah ya. Jadi saat itu kalau saya disuruh milih, ya jelas ya bakal milih Steam gitu ya. Karena ya jauh banget kualitasnya. Jadi kalau dibilang mereka berani ngasih bagi hasil yang tidak terlalu besar, ya sekali lagi wajar aja karena kualitasnya memang jauh banget. Dan dari sejak mereka dirilis sampai hari ini, perkembangan Epic Games Launcher kalau kita lihat, ya gitu-gitu aja sih ya. Penambahan fitur ada, tapi tidak terlalu signifikan. Jadi kalau dilihat sejarahnya mereka bisa bikin Unreal Engine, terus Unreal Tournament, Gears of War dan sejenisnya. Kali ini perkembangan mereka terlihat hampir stagnan. Mungkin karena dalam beberapa tahun terakhir ini mereka sibuk nuntut sana sini. Bukan sibuk berinovasi, tapi sibuk nuntut Apple, sibuk nuntut Samsung, sibuk nuntut Google, dan entah siapa lagi yang bakal kena tuntut sama Epic. Bandingin sama Steam, hampir nggak pernah ada statement apapun dari mereka, tapi inovasinya terus berjalan. Bukan hanya software, tapi sampai perkembangan hardware-nya pun juga ada bre. Dan kalau sekali lagi kita bandingin sama Steam, jauhnya luar biasa. Seandainya otak nyinyirnya dirubah, Epic tidak menutup kemungkinan bisa menjadi pesaing Steam secara kualitas. Banyak banget orang yang anti dengan Epic Games Launcher dari sejak awal sampai hari ini, dan kalau saya sih, saya bukannya anti ya, saya memang tidak punya loyalitas terhadap yang manapun.
Jadi yang bisa ngasih keuntungan secara finansial buat saya, yang bisa ngasih harga paling murah, ya saya bakal beli di situ gitu ya. Dan sejauh ini saya pakai Epic dan alasannya ya balik lagi, duit. Yang pertama adalah mereka bagi-bagi game gratis setiap minggunya. Tanpa itu nggak akan mungkin saya buka Epic Games dari sejak awal. Yang berikutnya, sekarang mereka menawarkan harga yang lebih murah daripada Steam. Kalau harga penjualan aja memang sama kurang lebih dengan Steam, tapi di Epic mereka ngasih cashback lagi bre, dan kadang-kadang ada lagi diskon tambahan. Jadi udah di diskon 20%, ada lagi tambahan 10% atau 15% gitu ya. Dan jatuhnya lebih murah dari Steam. Seandainya Epic menjual game dengan harga yang sama persis dengan Steam, ya nggak ada alasan sama sekali untuk saya beli game di Epic. Karena sekali lagi, launchernya tidak sebagus Steam. Beberapa bulan lalu saya sempat membahas tentang monopoli di industri video game. Bahwa monopoli itu adalah usaha suatu perusahaan untuk mendominasi pasar, tapi bukan dengan kualitas, melainkan dengan uang. Dengan definisi seperti ini, Microsoft adalah perusahaan terbesar di dunia yang memang kelihatan banget mereka berusaha melakukan monopoli. Banyak studio game diambil gitu ya, dibeli. Bahkan game gede kayak Call of Duty dan Fallout udah berhasil dibeli sama Microsoft. Intinya, mereka berusaha menguasai pasar dengan menggunakan uang. Dan inilah yang dilakukan oleh Epic. Mereka berusaha menarik minat para developer game untuk menjual di tempat mereka dengan uang, bukan dengan kualitas. Dan dengan yang sudah mereka lakukan beberapa tahun terakhir ini, ya yang saya lihat mereka bukan berusaha mengejar Steam, tapi berusaha mengejar Microsoft. Gimana menurut kamu?